kabarnya setelah pulang dari Manila? Kabarnya luar biasa, jadi kayak selesai. Tapi jadi rasa bangga, pengalaman yang luar biasa yang akan terlupakan sih dari sebelumnya sampai sekarang dan untuk yang akan datang. Kemarin kan sempet masuk ke top 13, terus jadi Miss Phoenix Smile juga. Gimana sih perasaannya? Perasaannya seneng, bangga, ternyata istilahnya nama Indonesia bisa diperhitungkan di mata dunia, dan banyak yang di luar ekspektasi sih dari diri kita sendiri, karena waktu berangkat itu mikirnya aduh gimana ya, ini kayaknya banyak banget bebannya, banyak banget kekurangannya, dan ternyata justru yang kita pikirkan kekurangan sebelum kita berangkat justru itu jadi kelebihan kita. Pastinya nih Kezia pulang dengan sejuta pengalaman yang berkesan lah gitu. Ada nggak sih kira-kira pengalaman yang paling unik sama Kezia di sana? Yang paling unik sebenarnya banyak dari hari pertama karantina sampai selesai. Tapi yang paling unik yang nggak pernah terlupakan itu yaitu yang biasanya Keisha kalau seorang putri itu disiapin segala macamnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi pada saat itu dari saat Keisha sampai di karantina sampai hari terakhir itu dari ujung kaki sampai ujung rambut harus sediain sendiri, dan itu Keisha cuma memakan waktu tidur cuma 2 jam, dan bisa dibayangin persiapannya itu benar-benar luar biasa sih. Bisa diceritain nggak siapa temen deket Kezia sama di sana, dan ada pengalaman menarik apa sih sama dia di sana? Yang paling deket sama roommate dari Miss India. Pengalaman yang unik, lucu sih, sebenarnya banyak banget kalau sama dia, karena setiap hari kalau kita lagi mau bangun atau ada waktu luang di kamar, setiap hari dia tuh pasang yang namanya lagu India, dan dia pernah ngajarin jogetnya India, dan dia pernah ngajarin juga dia itu sih cara ngomong India sih, tapi susah kalau disuruh jelasin. Dia orangnya gimana sih, namanya siapa, terus Namanya Rosmita, panggilannya Ros. Dan paling lucu sih karena kalau misalnya teleponan sama orang Indonesia kan kita sering ngomong tuh, iya terus gimana, dan dia tuh selalu nyaut meskipun di kamar mandi, iya Kes kenapa, bukan situ yang dipanggil, ini emang kata-katanya. Terus dia sering nanya, kenapa kamu selalu manggil nama aku, katanya gitu. Bukan, kita ada namanya Indonesia tuh terus, dan itu nama maksudnya next gitu loh, apa lanjutnya. Dan dia orangnya lucu sih, dan dia orangnya kayak lucu, jahil, tukang bercanda, dan kita sering manggil dia tuh namanya Kungfu Panda. kenapa? Karena setiap kita lagi diem, lagi bengong, dia tuh selalu bikin gerakan tuh yang kayak Kungfu Panda gitu loh. What gitu. Aduh pokoknya lucu banget deh. Selama kompetisi Miss Universe ini kan banyak banget pengalaman yang senang, dan pasti ada saat-saat yang agak sulit gitu. Bisa diceritain nggak salah satu masa-masa paling sulit selama di sana? Masa-masa paling sulit sebenarnya banyak, tiap hari itu ada. Tapi masa sulitnya itu ya pasti ya namanya kita sendiri, paling di kamar saat mau tidur itu cuma bisa nangis, cuma kayak aduh kapan sih gue bisa pulang ke Indonesia, dan kapan gue bisa ngerasain Indonesia lagi gitu loh. Karena istilahnya saat kompetisi itu kan kita berjuang sendiri, semuanya sendiri, setiap harinya sendiri. Nah itu kayak ngerasain kerinduan akan orang tua, kerinduan akan Yayasan Putri Indonesia, kerinduan akan orang-orang terdekat. Itu tuh kayak semua itu kayak terasa saat itu sih waktu masa sulit. Tapi cara mengatasinya gimana tuh? Cara ngatasinya ya paling cuma bisa telepon atau cuma ingat masa-masa waktu senengnya aja gitu sih. Itu tuh yang bisa ngobatin. Kemarin kan orang tua Kezia hadir ke sana kan. Seberapa besar sih pengaruh kedatangan keluarga di sana dan support dari mereka? Pengaruhnya sih besar banget ya, mempengaruhi dari yang nilai 100%, 90% itu mempengaruhi, dan gak cuma keluarga tapi pemerintah dari Sulawesi Utara, dari Yayasan Putri Indonesia, dari Pageant Lovers ada sebagian yang datang, dari Kak Anas juga, desainer juga datang, dan ada beberapa yang dari Dubes Indonesia yang ada di Filipina juga datang. Itu semua yang benar-benar kayak mewakili orang-orang Indonesia, orang-orang terdekat yang nggak bisa hadir, mereka mau
mewakili itu jadi kekuatan, jadi baterai full buat Keisha sih. Terus kemarin kan di Filipina sempat ketemu sama presidennya Filipina tuh, Presiden Duterte. Bisa diceritain sedikit nggak gimana pengalaman pas ketemu Duterte, terus orangnya gimana sih kalau yang Keisha lihat gitu? Sebenarnya waktu ketemu itu kan kita ketemu yang benar-benar kita harus sopan, ada tatanan yang memang kita harus patuhi saat itu. Dan ketemu dia itu kita nunggu sampai hampir sejam. Dan pada saat ketemu dia datang, kita kan ekspektasinya namanya Presiden Duterte itu kan yang tegas, orang yang serius, nggak ada bercandaan kayak gitu. Tapi ternyata pas dia ngomong, ya dia bilang dia saat ini dia ada bersama dengan orang-orang cantik dari seluruh negara, dan dia nggak bisa serius yang seperti biasanya, dan dia kayak merasa bangga, merasa tersanjung karena dia bisa berbicara di depan kita semua. Dan orangnya lucu juga sih ternyata, dan nggak sepemikiran yang biasa jadi di televisi, nggak juga sih, karena dia ada sosok humorisnya juga sih. Ya mungkin di kita ya nggak boleh serem-serem lah, kita bisa kabur. Iya benar-benar. Menurut Keisha tentang Miss Universe 2016 yang terpilih, Iris itu gimana sih orangnya? Dia orangnya sih memang selama karantina nggak pernah terlihat. Maksudnya bukan nggak terlihat seperti apa, tapi nggak terlalu menonjol. Waktu itu Keisha pernah ngelihat pernah satu tempat duduk dinner, waktu itu acaranya dia, dan dia orangnya sih ternyata humble juga, ramah, friendly juga, dan jadi orang yang menjadi dirinya sendiri sih. Kalau tentang Miss Universe 2015, Tia nih orangnya gimana sih? Humble banget. Dia humble, selain humble juga, ya kalau ketemu dia, ngeliat dia tuh kayak yang ngerasa aman, ngerasa damai, karena auranya itu udah keluar sendiri sih, udah keluar sendirinya gitu. Emang baik banget orangnya. Baik banget sih. Menurut Keisha apa yang perlu ditingkatkan lagi untuk calon Putri Indonesia berikutnya yang akan menuju Miss Universe nanti? Untuk yang Putri Indonesia selanjutnya pastinya tetap jadi orang yang menjadi diri sendiri, percaya diri, tetap mempunyai attitude yang mencerminkan Indonesia, tetap rendah hati, tetap memberikan yang terbaik. Kadang memang kita sudah memberikan yang terbaik, tapi belum tentu orang menganggap kita sudah memberikan yang terbaik. Tetap jadi diri sendiri aja sih. Terus nih yang terakhir, sebentar lagi kan selesai nih jadi Putri Indonesianya. Terus apa rencana setelah ini? Apa mau udah ada rencana ke dunia hiburan atau politik kayak mantan-mantan Putri Indonesia yang lain? Untuk kedepannya sih pastinya tetap menjadi orang yang dapat menginspirasi, khususnya bagi wanita dan generasi muda yang di Indonesia. Untuk kedepannya profesinya seperti apa, coming soon ya. Udah ada rencana pengen lebih fokus ke dunia modeling kah, dunia TV atau apa gitu nggak? Kalau tawaran pasti ada, tapi lebih dipilih-pilih aja sih untuk kedepannya. Yang memang sesuai dengan passionnya atau kesukaan Keisha. Oke, sip. Makasih banyak Keisha.